Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, Halo. perkenalkan kami dari kelompok padi. Perkenalkan nama saya Sisil dari Sana. Nama saya Safa Salima. Nama saya Rahmat Raditya. Di sini kami akan membuat tugas mata kuliah sistem agribisnis. Selamat menyaksikan. Nah, jadi sekarang kami sedang berada di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Sawah ini merupakan sawah milik kelompok Tani Harapan di Desa Sungai Pinang ini dengan luas 20 hektar. Negara Indonesia adalah negara agraris yang sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah bercocok tanam. Kebijakan yang ditempuh pemerintah untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional diantaranya adalah dengan peningkatan kehidupan ekonomi. Baiklah, di sini kami akan melakukan wawancara langsung kepada salah seorang petani, yaitu Bapak Wardoyo. Kebetulan beliau ini kepala kelompok Tani Harapan. Ya, silakan. Pertanyaan. Jadi perkenalkan Pak, saya Sisilia Masana. Jadi di sini saya izin nanya Pak, kira-kira berapa lama Bapak sudah melakukan proses pertanian ini Pak? Baik, terima kasih. Saya adalah ketua kelompok tani Harapan. Yang tipe tanah yang kami olah di dalam kelompok tani ini adalah lembah tengahan yang volume airnya itu lebih kurang 3 bulan air. Jadi kalau masa tanam, lama yang saya bertanam itu membutuhkan waktu kurang lebih untuk proses sampai panen itu 4 bulan atau 120 hari. Jadi mulai dari olah tanah, persiapan lahan, persiapan bibit dan penanaman, pemeliharaan sampai persiapan panen dan hasil panen dan kemudian diolah kembali. Dari jangka waktu 120 hari atau 4 bulan tadi, kita mempersiapkan lahan yang sudah dipakai untuk panen sebelumnya, diolah dengan cara berbagai macam bentuk. Satu, ada yang melakukan dengan cara di traktor, tanah dibalik, sikal dan digerebek. Kemudian ada alat lagi dengan unit traktor juga, itu namanya hand tractor petani atau sesuai kebutuhan daripada petani yang menginginkan pengolahan tanah tersebut. Setelah diolah tanah tersebut kurang lebih 15 hari dipersiapkan sampai tanahnya sesuai dengan keinginan atau berkumpul, petani biasanya mempersiapkan pembibitan. Dari pembibitan ini bahasa kami di sini adalah penyemaian. Tahap pertama itu biasanya di tanah yang bermuatan tinggi. Kemudian karena kalau langsung dipetakan sawah takut tergenang air dan sifat padi tadi mudah membusuk. Setelah dilakukan penyemaian, persiapan lahan, kemudian padi yang tadi dilakukan persiapan selama 15 hari kurang lebih dipindahkan ke petakan sawah. Ya, perkenalkan Pak, saya Rahmat Raditya. Ingin bertanya, apakah padi yang sudah dipanen diolah menjadi produk yang memiliki nilai tambah jual yang lebih tinggi atau hanya dijual dengan sebagai padi atau produk mentah? Baik, Mas Ahmad. Jadi untuk sebagian besar hampir 99% petani itu saat ini menjual padi di lokasi pemanenan. Jadi untuk produksi nilai tambah petani di wilayah ini belum ada. Nah, inilah yang kami inginkan dari itu dan hilir tadi. Jadi petani kan saat ini mungkin ada karbon, pembelian herbisida dan pestisida, mungkin dia ada kebutuhan ekonomi lain yang mendesak. Jadi pada saat itu mereka petani menjual padi itu langsung di lahan pertanian. Kenapa kendalanya dijual? Karena mereka mempunyai rumah yang tidak mempunyai gudang. Kalaupun ada, itu biasanya sudah di-full dari para pengusaha penggilingan padi. Jadi para penggilingan padi itu menerima padi yang memang mereka kumpulkan dan mereka jual dengan beras, bukan padi. Jadi pengolahannya sampai padi, sampai beras saja gitu kan. Namun mereka tidak melakukan nilai tambah. Contoh kalau di daerah mungkin Jawa itu ada pengolahan telur, terus ada pengolahan makanan kecil dari beras dan lain-lain gitu. Untuk sejauh ini untuk lingkungan Desa Sungai Pinang yang saya ketahui, mungkin daerah juga luar, hanya sebatas beras dan tidak ada pengolahan makanan. Proses pasca panen padi diawali dengan pemanenan padi yang penentuan pelaksanaannya didasarkan pada umur tanam dan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ciri-ciri padi yang siap dipanen yaitu ketika 90-95% dari bulir padi sudah menjadi bernas atau sudah berubah warna dari kuning hingga kuning keemasan. Nah, ketika tiba masa panen, petani akan menggunakan alat dan mesin pertanian meliputi ripper,
ripper binder, dan combine harvester. Padi yang telah dipanen kemudian perlu dipisahkan antara gabah dan malainya dengan cara dirontokkan menggunakan thresher sebagai salah satu alat perontok padi modern. Setelah didapatkan gabah dari proses perontokan, pengeringan diperlukan untuk mengurangi kadar air dari gabah. Hal ini karenakan standar kadar air maksimum gabah untuk disimpan adalah 14%. Gabah yang berisi dan kering kemudian disimpan baik dalam keadaan curah tanpa dikemas ataupun dikemas. Sedangkan untuk penyimpanan dengan pengemasan, gabah dapat dikemas dengan menggunakan pengemas berbahan goni atau plastik. Nah, sementara itu untuk dukungan pemerintah pada petani Desa Sungai Pinang ini sudah sangat membantu. Salah satu contoh dukungan pemerintah yaitu dengan memberikan fasilitas seperti hand traktor, alat perontok padi, dan juga bantuan seperti pupuk urea, herbisida, dan pestisida. Dampak terhadap lingkungan untuk daerah persawahan, dampak yang terasa adalah semakin berkurangnya kualitas tanah sekitar persawahan. Hal tersebut disebabkan oleh penggunaan pupuk kimia. Tak jarang untuk mencapai target produksi pertanian, seringkali menggunakan pupuk kimia secara terus-menerus. Pupuk kimia yang berlebihan akan mematikan organisme yang hidup sebagai pembentuk unsur hara tanah. Tidak hanya organisme yang di darat, seringkali pupuk tersebut mengaliri perairan, sehingga membuat organisme perairan turut keracunan. Hal ini dikarenakan pupuk mengandung zat seperti nitrat dan fosfat yang merupakan dua jenis zat kimia yang berbahaya karena racun yang dikandung. Kejujuran petani sangat penting dalam keberhasilan kelompok tani. Contohnya ketika ada bantuan pemerintah, bantuan tersebut harus dialokasikan dengan sebaik-baik mungkin untuk menunjang produktivitas proses pertanian, dan dana bantuan tersebut tidak diselewengkan oleh petani untuk hal-hal yang tidak penting. Integritas dan komitmen para kelompok tani dalam melaksanakan kegiatan pertani juga penting untuk meningkatkan produksi pangan. Kalangan petani diharapkan untuk tetap semangat dengan produktivitasnya, menggunakan benih unggul, serta harus pandai dalam pengaturan pola tanaman yang baik.